asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat penceramah yang mulia Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang terhormat Kepala SMK Asadatul Abadiyah Bapak Muhammad Fatomi Eskom MSI MP. Yang terhormat Bapak Ibu para wakil kepala sekolah serta jajaran dewan guru-guru yang tidak bisa disebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, serta teman-teman perjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di SMK Islam Asadatul Abadi. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pertama-tama, izinkan saya, Saleh Syamani Pratewijaya, berdiri di sini sebagai pembawa acara peringatan Maulid Nabi di Islam Asadatul Abadiyah pada sore hari ini, dan akan menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan, yaitu pertama, pembukaan pembacaan kisah Maulid oleh tim Hadro tadi ya. Yang ketiga, pembacaan Al-Quran dan sari tilawahnya, tausiah sambutan kepala sekolah, tausiah hikmah Maulid oleh penceramah kita, dan terakhir penutup. Oke, karena tadi tim Hadro sudah membuka sambutan dari acara ini, selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Alif Akbar kelas 10 kuliner dan sari tilawah oleh Mutia Zahra kelas 11 BRT. Silakan dipersilakan. Dari sini aja nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Benarlah Allah dan Rasulnya. Hal itu justru semakin menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu. Mereka sedikit pun tidak menambah janji agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dia menghendaki atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana nih tadi teman-teman yang baca Al-Quran sama yang tadi silawannya? Bagus gak kira-kira? Bagus, boleh dong tepuk tangannya. Baik, terima kasih yang sudah memperhatikannya. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah yang kita sayangi kepada Bapak Muhammad Fahlumi Eskom MSI MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan hormati guru kita, rekan kita, Habib Syafiq bin Hadi Ridho, Pembangunan kata Habib, dan juga para dewan guru serta karyawan dan juga para pendidik kelas 10 dan 11 Islam semuanya sisi siang yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur Allah segala ibadah diberikan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Bikin sedikit lagi, bikin di volume gede lagi dikit. Salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta para pengikutnya. Kita sekalian berbahagia. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada penceramah kita yang sudah hadir di tempat yang insyaallah mempunyai keberkahan terhadap semuanya. Yang kedua, Allah yang awalnya dijadwalkan penceramahnya Habib Is bin Abdurrahman Asgaf, secara tiba-tiba beliau masuk rumah sakit hari ini. Kita doakan semoga guru kita Habib Is bin Abdurrahman Asgaf Allah akan penyakitnya disembuhkan, segala apa yang dirasakan penyakitnya mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya lagi, terima kasih juga pada para siswi atas segala dukungan
terkait dengan kegiatan maulid yang kita laksanakan, meskipun sederhana tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan tasik kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga wajah-wajah kita yang hari ini hadir, mudah-mudahan Muhammad hadir pula melihat wajah-wajah kita, sehingga pada saat nanti di yaumil akhir, di masa nanti di yaumil mahsyar nanti, yang mana semuanya membutuhkan pertolongan, Nabi Muhammad lah yang nanti akan memberikan syafaat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya lagi saya ingin berpesan tanpa berpanjang lebar karena waktu sudah agak sore, tolong tertib, jangan berisik, karena kita udah hadir di majlis mulia, banyak jutaan malaikat yang datang menyaksikan kita, doain kita. Kalau kita berisik, malaikat satu-satu nanti bakal kabur. Yang benar ya Bibi, karena dianggap aja apa, kitanya tidak sungguh-sungguh ya dalam rangka melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang mana isi maulid kata orang katanya banyak bid'ahnya. Di maulid isinya apa sih? Salawat. Kemudian apa lagi? Ceramah, zikir. Bid'ahnya di mana? Ya, jadi kalian jangan dengerin itu yang gitu-gitu, menyesatkan. Kita mencintai orang yang kita cintai, masa nggak boleh sih? Yang bakalan menolong kita nanti di saat kita punya istri, punya orang tua, punya suami, masing-masing udah pikirin urusannya masing-masing, pada nyelamatin diri. Tapi Nabi Muhammad nanti akan mencari kita. Bagi kita yang bersungguh-sungguh beribadah pada Allah dan juga kita mencintai segala apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi saya minta tolong sama kalian semuanya, tertib, tenang, dengarkan, dan apa yang nanti diberikan sebuah nasihat untuk kita semuanya, tolong didengarkan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Sepakat? Sepakat ya? Mudah-mudahan nanti sesuai dengan waktunya 5.20 kita pulang. Jadi jangan khawatir ya, kita udah atur waktunya dengan sebaik-baiknya. Selesai itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari dan arahannya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah oleh agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada guru kita dan juga kepala sekolah SMK Islam As-Sa'adatul Abadiyah, Bapak Muhammad Fatani Eskom MMSI MPD, begitu juga Dewan Guru SMK As-Sa'adatul Abadiyah, Bapak Ibu guru semua yang hadir bersama kita, dan semua kawan-kawan para siswa-siswi yang hadir bersama kita. Insya Allah kehadiran kita pada sore hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagai umat Islam yang dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah, kita ini punya tugas loh. Kita diciptakan sama Allah bukan untuk hal yang sia-sia ya. Kalau kita berpikir nih, coba kita merenung anak-anak sekalian, kenapa kita bisa ada di muka bumi ini? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Kan kehadiran kita di tempat ini semuanya berkat Allah yang membimbing dan menciptakan kita. Coba kalau kita mau merenung anak-anak,
kenapa sih Allah ciptakan kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada umatnya Nabi Muhammad? Kenapa kita dipilih sama Allah menjadi umat Islam yang beriman kepada Allah? Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Allah pernah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum annama khalaqnakum ma'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira, hai umat manusia, kami ciptakan kalian untuk hal yang sia-sia? Allah nggak pernah menciptakan sesuatu makhluk untuk hal yang sia-sia. Bahkan serangga sekalipun, hewan sekalipun, itu Allah ciptakan bukan untuk hal yang sia-sia. Bukan asal ciptain kemudian nggak tahu apa tujuannya. Enggak, pasti ada tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah ini ada tujuan. Kita pun sebagai umat manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad juga harus punya tujuan hidup. Hadirin, tadi Bapak Kepala Sekolah kita udah menyatakan, kita kumpulin tujuannya apa sih? Cuman pengen menunjukkan ekspresi cinta kita sama Nabi. Kita pengen nanti di akhirat Nabi yang bakal memberikan syafaat buat kita, Nabi yang bakal nolong kita, Nabi yang bakal mencari kita. Coba renungkan ayohal ahbab, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kalau kita menjauh dari Nabi Muhammad? Nanti di akhirat tuh Nabi manggil ya. Nabi cari kita, Nabi katakan ummati, ummati, umatku, umatku, kata Rasulullah. Maka bagi mereka orang yang cinta sama Nabi, begitu dipanggil berbondong-bondong datang pada Rasulullah. Kenapa? Kenal sama Nabi Muhammad, tahu dengan Rasulullah. Tapi bagi mereka yang tidak mau mencintai Nabi, yang tidak mau mengikuti Nabi, saya khawatir nanti waktu Nabi panggil umatku, umatku, dia malah lari menjauh. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting, kalau pengen dapat syafaat Nabi, kalau pengen dapat pertolongan Nabi Muhammad, caranya satu, ikuti Nabi Muhammad. Tadi ayat Quran udah dibaca. Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad uswah. Coba renungkan di sini. Allah nggak katakan sungguh terdapat dalam ibadah Nabi Muhammad aja ya. Allah tidak katakan sungguh dalam sholatnya Nabi Muhammad teladan buat kita. Allah tidak katakan sungguh dalam puasanya Nabi Muhammad teladan buat kita, enggak. Tapi Allah katakan sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad. Artinya apa? Semua yang ada pada Rasulullah uswah. Kebiasaan sehari-hari Nabi teladan, diamnya Nabi teladan, bicaranya Nabi teladan, gerak-gerik Nabi semuanya teladan. Maka kita dituntut agar bisa menjadi pecinta Nabi, yaitu dengan cara meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak Nabi, terus terang sampai besok juga nggak bakal kelar, hadirin. Makanya ini perayaan Maulid mungkin di sini bakal dilaksanakan sampai 3 kali ya, Pak Tani ya. Sampai 3 kali, subhanallah. Ini saya mau tanya, kira-kira anak-anak pernah hadir acara Maulid di luar nggak? Berapa kali hadir acara Maulid? Sering. Banyak kan acara Maulid di mana-mana ya. Subhanallah, kalau kita dengerin ceramah, beda-beda isi ceramahnya. Kenapa? Sebab saking banyak itu pelajaran dari Nabi Muhammad. Nggak cukup satu pertemuan kelar. Satu pertemuan orang-orang langsung jadi pecinta Nabi Muhammad, nggak bisa. Harus berulang kali. Makanya kita waktu dapat kabar di sini bikin 3 kali, masya Allah. Ini luar biasa. Kenapa? Ini usaha dari kepala sekolah dan para guru-guru ingin menciptakan atau membuat anak-anak siswa-siswi di sini menjadi pecinta dan peneladannya Nabi Muhammad. Hadirin, cuman gimana nih yang harus kita pahami? Saya nggak bicara tentang gimana sholatnya Nabi, puasa Nabi, enggak. Kita bicara yang umum-umum aja ya. Nabi Muhammad itu, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, anak-anakku sekalian, itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita gimana menghormati orang yang lebih tua dari kita, khususnya orang tua kandung kita, dan terlebih lagi para guru-guru kita. Nih, contoh,
Orang yang bakti sama orang tua, nurut apa kata orang tua, mematuhi segala perintah orang tua, itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Bukan apa-apa deh, kapan-kapan nurut, kapan gak nurut, gak boleh. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kita dilarang ucapin uff. Tahu uff? Uff itu tuh dalam bahasa Indonesia mengatakan ah. Kadang-kadang kalau dipanggil sama orang tua, ah manggil mulu, ah lagi nonton disuruh-suruh. Pernah ada orang kayak gitu di sini? Nah, ada. Jangan ya anak-anak sekalian. Tahu nggak, Allah tuh dinyatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Mengucapkan ah aja sudah dibilang durhaka sama orang tua. Kita nih dalam Islam ya, Islam nih ngajarin kita bakti sama orang tua loh. Saking pentingnya kita bakti sama orang tua, itu kalau kita lagi sholat sunnah nih anak-anak, lagi sholat sunnah, lagi sholat duha, atau lagi sholat qobliyah ba'diyah, atau lagi sholat witir, tahu-tahu orang tua kita manggil, fulan, kita dipanggil, kita lagi sholat sunnah nih, lagi sholat duha, dipanggil sama orang tua kita. Itu dalam syariat Islam, di dalam ilmu fikih dijelaskan, batalkan sholatmu, datangin orang tua. Kenapa? Sebab sholat yang kau lakukan hukumnya sunnah, memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Sampai segitunya Islam ngajarin kita. Makanya antum semua yang belajar di sini di pondok pesantren, as-sa'adatul abadiyah. Apa sih arti as-sa'adatul abadiyah? Tahu artinya? Ini jangan-jangan belajar sini nggak tahu arti as-sa'adatul abadiyah. Coba yang tahu ujung tangan. Ayo, apa arti as-sa'adatul abadiyah? Kebahagiaan yang abadi. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi sekolah ini namanya as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Gimana bisa bahagia kalau hidupnya durhaka sama orang tua? Nggak mungkin. Ini ambil kabar nih, ini Nabi yang nyatakan, bukan saya ya. Nabi bilang, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak kalian bakal bakti sama kalian. Pelajaran, ini ada dua amalan nih anak-anak sekalian, dua amalan yang langsung dibayar kontan sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Kita kalau sholat, ganjaran kita dapatkan di akhirat. Kita puasa, ganjaran kita nanti di akhirat. Kita pergi haji, ganjaran kita nanti di akhirat. Tapi ada dua amalan ini, itu ganjaran itu Allah kasih kontan di dunia sebelum akhirat. Apa itu? Bakti sama orang tua dan menyambung tadi silaturahmi. Kalau kita bakti sama orang tua, itu dibayar kontan sama Allah. Apa yang dibayar kontan sama Allah? Sebelum dia meninggal, dia bakal mendapatkan anak-anaknya bakal bakti sama dia. Tapi hati-hati, begitu juga sebaliknya. Kalau kita durhaka sama orang tua, kalau kita suka ngebantah orang tua, kalau kita suka melawan orang tua, maka jangan salahkan nanti kalau anaknya bakal durhaka sama kita. Kenapa? Sebab memang yang salah kita. Makanya anak-anak sekalian, ayo belajar bakti sama orang tua. Tahu nggak? Orang yang bakti sama orang tua itu pahalanya Nabi ajarkan tuh kepada para sahabat, bahwasanya orang yang bakti kepada kedua orang tua bakal mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Itu Nabi pernah duduk sama sahabat-sahabat, lagi kumpul nih Nabi. Tahu-tahu Nabi berkata, oh betapa rindunya saya kepada Uwais bin Amir Al-Qarni. Siapa? Uwais bin Amir Al-Qarni. Sahabat kala itu bingung, siapa Uwais? Di kalangan sahabat nggak ada sahabat yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Maka ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Ini Uwais, kata Nabi, adalah seseorang yang tinggal di Yaman. Dia pengen berangkat ke Madinah, ingin berjumpa denganku, ingin menjadi sahabat. Cuman gara-gara bakti sama ibunya, dia nggak bisa berangkat ke Madinah. Kenapa? Sibuk ngurusin ibunya. Bukan ngurusin ibunya karena udah tua, bukan.
Jadi ini Uwais, anak-anak sekalian, itu punya kambing. Biasa tuh Uwais yang membalakan kambing-kambingnya. Ketika Uwais dengar nama Rasulullah, pengen ke Madinah, pengen ketemu Nabi Muhammad, pengen duduk sama Rasulullah, apa kata ibunya? Uwais, kalau engkau pergi ke Madinah terus yang ngurusin kambing siapa? Ibaratnya kata orang Betawi, yang ngangon kambing siapa ya Uwais? Maka saat itu Uwais pun bilang, terus bagaimana Umi? Kata uminya, udah ente tinggal di sini. Maka tinggal, nggak jadi ke Madinah sampai Nabi wafat. Tapi tahu nggak Rasulullah waktu kumpul sama sahabat, Nabi cerita tentang Uwais di panjang lebar loh. Sampai terakhir Nabi katakan, ya Umar, ya Ali, idza laqaitu ma Uwais bin Amir al-Qarni fatluba minhu du'a. Hai Umar bin Khattab, hai Ali bin Abi Thalib, kalau kalian berjumpa dengan seorang yang bernama Uwais, maka minta doa ya dari Uwais bin Amir al-Qarni. Sampai Umar bin Khattab, Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Hadirin, kita tahu Sayyidina Umar itu punya kedudukan luar biasa ya. Yang mana Nabi katakan, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar, inna syaitan la yafir min dhilli Umar. Itu Nabi Muhammad katakan, nih Umar bin Khattab kalau lewat satu gang, syaitan cari gang lain. Kenapa? Syaitan takut melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Melihat bayangannya kabur syaitan. Hadirin, tapi tetap kata Nabi, Umar, ente minta doa dari Uwais bin Amir al-Qarni. Siapa yang gak kenal dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Nabi katakan, ana madinatul ilmu aliyun babuha, saya kota ilmu, Ali gerbangnya. Tapi tetap kata Rasulullah, ya Ali, kalau ketemu Uwais bin Amir al-Qarni, ente minta doa ya dari Uwais. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, coba bayangkan gimana Uwais bisa mencapai kedudukan yang mulia, sampai dua sahabat yang luar biasa ini disuruh minta doa kepada Uwais. Karena apa? Karena satu, bakti pada orang tuanya. Kalau mau sukses dunia akhirat, kuncinya satu, bakti sama ibu bapak. Hadirin hadirat, ini pelajaran. Di kota Solo, hadirin, ada satu orang pengusaha sukses. Ini pengusaha sukses, beliau ini punya pabrik. Memang nggak banyak pekerjaannya, karyawannya, tapi semua karyawannya diberangkatin haji sama dia. Bukan umroh ya, haji. Kalau umroh mah biasa, paling berangkatin perusahaan besar, paling cuma mampu berangkatin umroh buat karyawannya setahun cuma berapa orang. Tapi ini semua karyawannya diberangkatin haji. Sukses. Tahu kuncinya apa? Kuncinya satu, bakti sama ibunya. Itu nih pengusaha sukses ini, tiap hari dia punya rumah sendiri. Sebelum dia berangkat tuh ke tempat kerjanya, ke perusahaannya nih anak-anak, tahu apa yang dilakukan? Dia pergi beli bubur. Dia tahu uminya itu paling senang makan bubur kacang hijau, hadirin. Dia pergi beli bubur kacang hijau, dia berangkat kemana? Langsung ke rumah uminya. Datang, padahal dia udah sukses, tapi dia langsung masuk ke rumahnya, ngambil piring, kemudian dituangkan tuh bubur kacang hijaunya, dihidangkan depan ibunya, duduk sambil nemenin ibunya makan. Udah begitu kerjaan tiap hari kayak begitu, hadirin. Sampai uminya bilang, udah ini kalau mau kerja silahkan jalan, baru berangkat. Kalau enggak mau berangkat, duduk sama ibunya. Pernah sekali waktu ketika sang ibu ini lagi asik nonton TV, atau TV-nya rusak. TV zaman dulu tuh yang TV apa namanya, yang kotak kecil itu ya, cembung ya, tabung. Jadi TV tabung nih rusak, nelfon fulan gelebek, gol TV umi rusak, gol marhabami, langsung berangkat dari kantornya kemana? Pergi ke toko TV, beli TV yang besar yang 30 inch, yang paling besar yang 40 inch tuh dibeli sama dia. Langsung dibawa tuh orang yang masangin, dibilang pasang. Kemudian TV tabungnya diapain? Dibilang, ya fulan kenapa beliin TV? Umi kan cuma bilang TV rusak, cukup dibenerin aja. Dibilang, enggak Mi, Umi layaknya pakai TV yang besar ini, TV tabung biar saya bawa. Dia bilang, mau dibawa, saya mau bawa pulang katanya. Kenapa? Saya pengen taruh di dalam rumah saya ini TV yang biasa ditonton sama Umi. Sukses.
Nah, kita gimana sama orang tua kita? Anak-anak, kita belajar di as-sa'adatul abadiyah. Kalau kita nggak ngerti cara bakti sama orang tua, waduh, gimana bisa sukses dunia akhirat? Apalagi sama guru-guru kita yang ngajarin kita. Ingat ya, guru yang ada di sini hukumnya sama kayak orang tua kita di rumah. Ente bakti sama guru, sukses. Nurut apa kata guru, sukses. Saya bukan mau ngedoktrin, ayo anak siswa-siswi itu harus tunduk kepada guru, harus merendah. Enggak, bukan begitu hadirin. Cuman memang kewajiban kita sebagai siswa-siswi, ya harus begitu. Ente lihat siapa orang yang sukses, perhatikan deh. Semua dulu adalah orang-orang yang tahu bakti kepada orang tuanya dan hormat pada guru. Nurut, pengen ilmu yang manfaat, hormat pada guru. Dulu hadirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ibn Abbas habar hadhil ummah, ulama besar dari kalangan sahabat. Belajar dari Sayyidina Zaid bin Thabit, seorang sahabat juga. Beliau ketika menghadiri pemakaman orang tuanya Sayyidina Zaid bin Thabit, ikut datang. Sebab ini siapa yang meninggal? Orang tua gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit. Selepas pemakaman, maka Zaid bin Thabit ini waktu pengen naik ke atas kendaraannya, naik ke atas keldainya, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas datang narok kakinya untuk dipijak oleh sang guru biar bisa naik dengan mudah ke atas. Sang guru nggak tahu kalau ini Abdullah bin Abbas. Tahu Abdullah bin Abbas siapa? Abdullah bin Abbas ini bukan sekedar sahabat, dia juga keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga naiklah Zaid bin Thabit. Begitu dia naik, Abdullah bin Abbas langsung bawain tuh tali kekang keldainya milik sang guru dibawa. Maka Zaid bin Thabit baru ngeh, dilihat ternyata Abdullah bin Abbas. Dia bilang, ya Abdullah bin Abbas, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan ini semua buat saya? Maka jawab beliau, ya Zaid bin Thabit, hai guru, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan kepada kita untuk menghormati orang-orang yang telah mengajarkan kita. Tuh, hormat. Jadi dalam Islam kita diajari juga patuh dan hormat apa kata guru. Jadi ini yang kedua. Berikutnya yang paling inti nih, kita sebagai umat Islam, anak-anak, satu, mau selamat dunia akhirat, jangan pernah ninggalkan sholat. Tahu sholat itu apa? Sholat itu adalah penghubung antara kita dengan Allah. Pengen nyambung, terkoneksi sama Allah, sholat. Tapi kalau kita masih males-malesan, ingat Nabi menyatakan orang yang meninggalkan sholat terang-terangan, maka itu orang dinyatakan keluar dari Islam. Dan tahu nggak nih anak-anak sekalian, kalau kita meninggalkan sholat satu kali aja, satu kali meninggalkan sholat sengaja, males nggak mau sholat, sengaja meninggalkan satu sholat, tahu apa yang terjadi? Nama kita terukir di gerbang api neraka jahanam, tertulis Fulan bin Fulan harus masuk neraka. Itu baru satu kali ninggalin sholat. Gimana kalau kita ninggalin sholat dua kali? Gimana kalau 3 kali ninggalin sholat? Gimana kalau dalam satu minggu sholat berapa kali kita tinggalkan? Mau nama kita diukir? Nih kalau cuma ditulis pakai papan tulis pakai kapur, hadirin, dihapus gampang. Kalau sana dicat pakai cat, ditulis pakai cat tuh di tembok, dihapus gampang. Tapi ini diukir loh, bukan di tembok, tapi di gerbang api neraka jahanam. Tuh udah tertulis siapa aja calon penghuni api neraka, di antaranya yang suka ninggalin sholat. Kalau meninggalkan sholat begitu, hadirin, melalaikan sholat aja dilarang. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya? Itu bakal masuk ke dalam wail. Tahu artinya wail? Wail itu adalah nama lembah di dalam api neraka jahanam. Dia bukan api, lembah. Cuma letaknya di neraka. Itu lembah, saking panasnya, hawa panasnya itu, kalau gunung yang ada di bumi ditaruh di dalam lembah tersebut langsung mencair kayak lilin kena api. Itu disebut
diperuntukkan buat siapa? Di antaranya diperuntukkan orang yang suka menalaikan sholat atau menunda sholat sampai keluar waktunya. Bisa sholat bilang nanti deh, gampang deh, asik dengan main gamenya, asik dengan nongkrongnya, sholat ditinggalkan. Nih wailun na'udzubillah min dzalik. Walaupun dia sholat loh, walaupun dia kodok sholatnya, tapi kalau dia tunda sholat sampai keluar waktu tanpa uzur, ini tempatnya na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai nih siswa-siswi as-sa'adatul abadiyah ninggalin sholat. Gimana mau bahagia abadi kalau ninggalin sholat? Sekolah as-sa'adatul abadiyah tapi sholatnya bolong-bolong. Waduh, ini salah alamat nih. Salah alamat. Kita pengen yang belajar di sini benar-benar bahagia dunia akhirat. Amin. Ya, kita berharap nih semua yang hadir saat ini insya Allah Allah kasih futuhal arifin, Allah bukakan pemahamannya, bisa memahami segala macam ilmu yang didapatkan, menjadi anak yang saleh dan soleha, anak yang bakal dibanggakan orang tuanya, anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Dan kita berharap insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama Nabi, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya anak-anakku sekalian, ya adik-adik sekalian nih, para siswa-siswi, ayo contoh Nabi, teladani Rasulullah. Diantaranya tadi bakti sama orang tua, hormat sama guru, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan usahakan kalau bisa sholat berjamaah itu lebih afdal. Sholat gak ditinggal tapi sendiri masih mending sholat berjamaah. Alhamdulillah musola ada, nama musola juga musola as-sa'adah. Subhanallah. Ya, insya Allah kita dijadikan para suada, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya gak ingin berpanjang lebar. Mungkin udah mendekati juga waktu antum kembali ke rumah orang tua. Pesan, ayo bakti sama orang tua. Nanti pulang ke rumah nurut apa kata orang tua, patuh apa kata orang tua. Dan kita berharap insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, khususnya para guru-guru yang mengajar di tempat ini. Insya Allah dijaga sama Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, hingga bisa selalu membimbing siswa-siswi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan juga ini untuk para almarhum dan para pendahulu-pendahulu kita, diantaranya Kiai Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, Haji Muhammad bin Musa binti Musa, wa Amsari bin Kiai Haji Madani Ilyas, Insinyur Haji Zainal Arifin bin Kiai Haji Madani Ilyas, Tony Perkasa Hadianto bin Haji bin R Hartono, Haji Neneng Musina bin Kiai Haji Madani Ilyas, dan segenap orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, kerabat kita yang telah mendahului kita, insya Allah semua mendapatkan ampunan dari Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan segala kesalahannya oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah waghfir walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajmain. Anna Allah ta'ala taghashaha birahmah wal maghfirah tuskinumul jannah farijal muslimin yakhtim lana lakum bil husna wa huwa radin anna fi khairin lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu banyak ilmu dan hikmah yang telah kita dapatkan dari ceramah yang disampaikan oleh Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini.
serta kepada seluruh hadirin yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dan menjadikan kita umat yang senantiasa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, saya pamit undur diri. Semoga bertemu lagi di waktu yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk MC kita yang luar biasa.